Ya, info ini mungkin udah agak basi dan mungkin lu juga udah tahu. Tapi tetap gua bahas biar nambahin video di beranda. Jadi kemarin tepatnya tanggal 23 Juni, Pemprov DKI baru aja ngeresmiin pergantian 22 nama jalan di Jakarta. 22 loh ini. Pergantian pemain sepak bola aja batas 3 kali satu pertandingan. Ini sekali komando langsung 22 anjir. Buat lo yang belum tahu aja nih ya udah tahu next aja nih bagian. Jadi di beberapa tempat Jakarta kemarin itu nama-nama jalannya digantiin sama tokoh-tokoh legend Betawi dan Jakarta. Contohnya ada Jalan Budaya yang sekarang diganti jadi Jalan Entong Gendut, Jalan Bekasi Timur Raya yang sekarang udah jadi Jalan Haji Darip, dan masih banyak lagi jalan-jalan lain yang diubah. Kata Pemprov DKI ini hal yang dilakuin biar kita bisa ngehormatin tokoh-tokoh Betawi dan Jakarta yang udah berjasa untuk DKI ataupun Indonesia. Ya walaupun sampai sekarang masih banyak juga pro dan kontra. Ada yang bilang ini langkah yang tepat untuk melestarikan sejarah. Ada juga yang bilang kalau ini tambah-tambah urusan aja. Lah, tambah-tambah urusan gimana? Nama jalan doang kok. Bukan gitu juga, Cok. Coba lu bayangin, kalau misalnya nama lu dirubah. Yang ngurus perubahan surat-surat kan cuma lu ya. Nah ini nama jalan. Yang dimana nama jalan di surat tanah, KK, KTP, SIM sama STNK. Di setiap orang yang rumahnya di sekitaran jalan itu ya semua sama anjir. Bisa jadi CRT langsung nyerbu capil buat perubahan surat. Dulu aja gue pernah ngurus perubahan tanggal lahir gue yang typo. Itu makan waktu sampai 2 hari. Dan itu pun udah pakai biaya dikit biar cepet. Lah ini sekeluarga harus ngurus perubahan KTP, KK. Kalau ada kendaraan harus perbarui SIM, STNK sama BPKB. Belum kau kendaraan lebih dari 1. Berapa STNK sama BPKB yang harus diurus coba? Berapa biaya yang harus di-add? Tapi kalau soal ini Pak Anies bilang katanya pengurusannya gratis. Tapi ya biaya buat fotokopi, naik angkot ke Capil, beli cilok sama ST di depan buat nunggu antrian, kan pakai duit kita juga ya kan. Selepas dari nama-nama jalan ini diresmiin, ada juga banyak penolakan dari warga-warga sekitar. Katanya perubahan nama jalan ini bikin sibuk aja. Walaupun katanya gratis tapi ya nguras waktu juga nggak sih? Apalagi harus ngantri. Selain itu juga ada beberapa warga yang ngelapor kalau nggak terima nama jalan dulu diganti. Nggak cocok aja gitu katanya. Ada juga warga yang protes karena perubahan nama jalan katanya nggak ada sosialisasi atau negosiasi dengan penduduk setempat. Makanya terkesan mendadak dan nggak ada pemberitahuan sama sekali. Ini yang nyebabin sebagian warga nggak setuju sama kebijakan ini. Bukan cuma warga setempat sih yang nggak setuju. Lihat nih. Banjir pak, inget banjir. Macet apa kabs? Pemprov gabut ya? Tutor link deh. Ya, walaupun netizen marah sama semua hal sih, tapi video ini bukan buat ngejudge bahwa kebijakan ini sepenuhnya buruk dan patut ditentang sampai akhir hayat. Kita ambil sisi positifnya aja. Dari sini mungkin teman-teman yang udah lupa sama tokoh-tokoh legend Betawi, pas lihat nih nama jalannya diganti mungkin kepo gitu nge-search Google ya kan. Dan ini yang mungkin dimaksud Pak Anies, biar kita bisa senantiasa ingat sama orang-orang dulu yang udah berjasa ngebesarin Jakarta. Atau ini strategi Pemprov untuk ngatasin banjir sama macet. Kalau kita ingat sama tokoh-tokoh legend itu, kita pasti tahu jasa-jasanya. Kalau kita tahu jasa-jasanya, kita bisa ngikutin akhlak sama ilmunya. Orang berakhlak sama berilmu pasti nggak buang sampah sama nggak bikin macet jalanan. Pinter juga nih Pemprov. Harap generasi sekarang pada saat melihat nama sebuah jalan, maka mereka terinspirasi, mereka belajar tentang sejarah hidupnya, dan mereka bisa mengambil pelajarannya untuk menjadi inspirasi. Karena itulah penamaan ini kami pandang sebagai sebuah keharusan bagi kita, sebagai penghargaan, penghormatan atas peran pribadi-pribadi asal Betawi.